Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deme Rohmah dari Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan 3 tips bagaimana cara mengelola keuangan untuk pebisnis muda. Sebelum masuk ke tipsnya, saya akan menyampaikan sedikit seberapa penting sih kita memanage uang. Jadi sebenarnya memanage uang itu sangat penting ya untuk kehidupan kita, karena kalau misalkan kita menggunakan uang dari penghasilan kita saat ini dan tidak membaginya, mungkin keadaan keuangan kita itu akan memburuk suatu saat nanti. Dan kedepannya itu kita tidak tahu ya akan ada musibah apa, mungkin kecelakaan atau kita tidak mempunyai penghasilan lagi. Jadi dengan memanage uang ini bisa membantu memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Gimana? Jadi udah tahu kan pentingnya memanage uang kita, karena dengan memanage uang itu nggak rugi kok, karena itu untuk memenuhi kebutuhan kita juga di masa depan. Sekarang kita masuk ke dalam 3 tips perencanaan keuangan ya. Tips yang pertama yaitu kita lihat kondisi keuangan kita. Kita data kekayaan atau aset yang kita miliki seperti uang tunai, perhiasan, atau rumah. Setelah kekayaan didata, selanjutnya kita data juga apakah kita memiliki hutang berupa cicilan atau pinjaman. Itu kita data juga ya. Kalau semua sudah didata, kita bisa mengurangi dari hasil kekayaan kita dan uang pinjaman. Jika uang kekayaan kita lebih besar dari pinjamannya, mungkin kedepannya kondisi keuangan kalian itu baik. Tapi kalau misalkan uang kekayaan kita lebih kecil daripada pinjamannya, mungkin itu keadaan keuangan kalian itu akan memburuk. Nah, kalau kalian sudah tahu, kalian bisa mengatasinya dengan merencanakan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam tips yang kedua, yaitu mendata target kebutuhan. Dalam perencanaan keuangan, kita juga perlu mendata target kebutuhan kita, entah kebutuhan saat ini atau di masa depan. Nah, kalau misalkan kalian memiliki hutang itu masuk ke dalam kebutuhan keuangan kita. Jadi kita lihat targetnya. Target tersebut itu harus dipenuhi berapa lama sih? Entah itu sekian bulan atau sekian tahun. Selain itu, kita juga harus memiliki dana darurat untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebelumnya kita nggak tahu akan terjadi apa, sebelumnya belum diprediksi oleh kita. Dan dengan adanya dana ini, kita bisa memenuhi setidaknya kebutuhan kita atau keluarga kita yang termasuk ke dalam darurat. Dan dana ini itu sangat penting masuk ke dalam target kebutuhan kita. Nah, tadi itu kan ada kebutuhan dan dana darurat. Dana darurat ini kita sebut sebagai simpanan. Selanjutnya yaitu tabungan. Kita bisa mengambil 5% untuk tabungan kita dari penghasilan kita. Tabungan ini kita pakai untuk kebutuhan yang sudah kita prediksi. Misalkan kita akan membeli mobil, itu bisa kita pakai. Selanjutnya masuk ke tips yang ketiga, yaitu membuat skala prioritas. Setelah data yang tadi sudah tersusun dengan baik, sekarang kita lihat mana sih yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan sangat penting ya kita mengetahui mana kebutuhan dan keinginan. Kalau kita punya keinginan, kita boleh kok memenuhi keinginan kita, tapi jangan sampai kita memenuhi keinginan kita terlebih dahulu dibanding dengan kebutuhan kita. Misalkan dari data yang tadi itu sudah dibuat daftar, ada tabungan, cicilan rumah, dan membeli tas baru. Sebaiknya kita susun menjadi cicilan rumah terlebih dahulu, tabungan, lalu membeli tas. Membeli tas ini itu adalah keinginan, dan 2 yang tadi itu kebutuhan. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan kita. Jadi dari yang saya baca menurut konsultan keuangan yaitu Prita Gozi, beliau mengatakan perencanaan keuangan itu nggak membuat diri kita kaya kok, tapi membuat hidup kita itu kaya dalam arti sesungguhnya. Dan menurut dia, kaya itu sejahtera, di mana kondisi kebutuhan primer kita sudah terpenuhi dan kita bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas hidup kita. Dan pada akhirnya bisa mencapai hidup yang lebih baik.
Baik teman-teman, tadi 3 tips cara mengelola keuangan, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mempelajari lebih banyak lagi ya, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.